Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gak terasa udah malam lagi. Malam lagi. Yang nggak terasa situ udah habis. Piala Dunia akhirnya Kelihatan Piala Dunia. 1 bulan berlalu. Nggak terasa ya kan? Tiba-tiba udah bisa. Tiba-tiba udah mulai tadi malam. Sudah Kembali ke malam-malam yang normal. malam normal yang nggak ada awak tunggu lagi kan? Ya. Oh, kemarin kan Malam normal dan pagi-pagi yang normal. normal, betul. Ya. Kita sempat beberapa kali ya. Mungkin ada 10 kali ada ya. Lebih lah. Kita live di kantor pagi-pagi jam 8. Jam 8, jam 9, jam 10 Akhirnya sudah Itu selesai dan menjadi apa ya? dengan hasil Spanyol yang menjadi juara. Akhirnya yang awalnya Kayaknya sama Tidak sekali diprediksi. tidak banyak diprediksi ya Spanyol ya. iya. Awalnya ada Kenapa? Karena waktu pertandingan pertama Bang lawan Tanjung Perde 0-0. Kan pertandingan pertama itu kan. Kita bilang kayak gini main Spanyol. ya memang mitos Piala Dunia muncul lagi nih sekarang ya. Tim yang di pertandingan pertama itu tidak meraih hasil maksimal justru jadi juara. Sudah berkali-kali sih. Jadi yang seperti ini. Kayak ini, akhirnya Panzer itu cocok dibilang Jerman. Kenapa? Panzer itu. Panzer itu kan Panzer. Spanyol lah, Panzer sekarang. Diam lama makin panas makin oke gitu. Ya, waktu aku masih lawan Portugal di berapa itu? 32 besar ya. Di Portugal ya. 16 besar. 16 besar. 16 besar. Itu sampai di lawan Portugal tuh aku ini gini aja nih. Babak selanjutnya habisnya ini. Karena nggak menarik betul waktu lawan Portugal itu masih. Spanyolnya gitu. Nahan nggak enak, main Spanyol itu monoton. justru mulai nampak itu pas di semifinal ya kan. Iya. Pas lawan Inggris itu. Waktu lawan Inggris. Dia lawan Prancis. Apa sih Prancis? Prancis. Prancis. Tapi asli betul semalam final itu Argentina macam Kayak apa? Enggak di shoot and goal tak ada, Bang. Dulu nggak ada. Seorang Argentina loh gitu. Yang kita Iya mainnya agak underperform lah kalau menurutku ya Argentina itu ya. Tidak ada shoot on goalnya, kemudian di mana di semua lini kalah. Kalah betul. Tidak ada. Jadi aku nengok TV itu macam rame, macam bukan 1911. Iya kalau enggak berimbang ya. Iya. Enggak final. Betul. Yang betul-betul Iya, kalau ini yang mentalnya udah jelas nih final nih. Iya. Harusnya main habis-habisan gitu. Benar. Malah ngikutin permainan Permainan Spanyol. finalnya kayak perebutan juara 3 kemarin itu yang final kan. Ganti-ganti gol. Udah 4-0 jadi 4-3. Perebutan 3-4 itu betul-betul entertain kalau aku coba. Lepas. Kalau perebutan ketiga itu sebenarnya kedua sama-sama Inggris sama-sama sebenarnya udah nggak mau main. Udah nggak mau main udah itu nggak iya. niatan. Cuman udahlah Inggris, mainkan aja. Karena si Tuchel udah mainkan aja main terus. Ternyata Prancis terkejut kok Inggris kok mainnya Main semangat serius. kali main serius. Setelah mungkin babak kedua dikasih arahan, jangan bikin malu lah Prancis mungkin disampaikan sama Didier Deschamps. Karena kan antam-antaman. Kita ketiga-empat nilai dulu bentar ya. Karena Inggris kan cadangan semua Bang rata-rata. Cuman beberapa pemain inti yang cadangannya pun tapi udah ibaratnya udah tim inti yang di klub-klub juga. Harry Kane lah yang dicadangkan kapten. Cuma kan Prancis tuh. kan merasa ini diturunkan orang ini makin gila ya kan gitu. Babak kedua baru masuk pemain inti Prancis semua kan. Iya. Prancis kan Mbappe aja dari awal diturunkan. Ya kan? Udah diturunkan. Tapi pemain tengahnya kan enggak. Pemain tengah ada beberapa lah. Inggris aja Jude Bellingham nggak turun kan dari Bellingham, awal. Harry Kane nggak main. Dimainkan babak kedua. Tapi tetap juga Conte nggak diturunkan. Iya, Kante nggak turun ya. Kenapa? Ada masalah apa ini, Pak? Kasian kali memang nengok dia. Tetap juga nggak turun. Aku pikir di sinilah waktu dia kan. Iya. Terakhir lah sama nih juga, kan. Kobe Mainoo pun nggak main kok. Iya, Kobe nggak main juga ya. Iya. Tetap disimpan juga ya. Memang Deschamps ini kayaknya Cukup lagi mungkin pergantian pemainnya siapa yang mau dimainkan. Ya mainkan Kita aja, selima. udah pertandingan terakhir. lagi ini bekas pemain besar loh. Iya, Mungkin kaleng-kaleng juga ini. Yang ada dendam pribadi itu. mungkin lah.
Tapi Tapi begitu kalau- juga Kante juga nggak main kan, Kobe Bryant sama-sama dua-dua Dua-dua nggak nggak dimainkan. dimainkan. Ya kalau dendam pribadi ngapain dipanggil sekali? Iya. Nggak usah. Coret aja begitu apa. Iya, nggak usah dipanggil dari awal kan. Coret, cari aja pemain-pemain Liga 2 aja pun bisa kalau Toh, memang toh orang mungkin bisa jadi alasan kan kenapa Kante nggak dipanggil. Udah tua. Kan bisa aja Ya, jadi dibilang gitu aja kan. Ya kok udah tua kenapa dibawa? Kan jadi gitu lagi. Iya. Maksudku dari awal nggak usah dipanggil kian dia. Betul. Sekalian aja kan. Ini dia dipanggil tapi nggak dimainkan sama sekali. Bahkan di pertandingan yang tanda kutip sudah tidak terlalu penting lagi kan. Tidak juga ya Tidak kan. itu pun nggak dimainkan juga. Rilis dia cedera atau apa nggak ada kan? Nggak ada. Ada terus ya kok di Ada, bangku kan? cadangan. Ya kalau udah masuk kan kok cedera pun tetap ya duduk situ. Ya selamat Inggris juara 3 ya. Ya. Ini kayaknya juara 3 pertama bagi Inggris nih. Iya kan? Oh iya, sebelumnya semifinal walaupun apa? Kalah juara 4 ya. Juara Oh 4 dia ya. kan kebanyakan masuk final. Ah. Dulu kan final juga. Iya. Tapi kalah. Tapi ngawin kan ya? Spanyol Spanyol ya, Euro sama ini ya. sama Piala Dunia. Euro Sama juga kayak Ya di Euro sama kan mereka kayak yang juara kan waktu kemarin. pas itu juga ngulang 2018 ya. 2010 itu juga kan ngulang itu juga. Sebelumnya Euro, Iya. habis itu dikawin-kawin 2008 sama juara 2010 deh. Piala Ini Dunia. Ini juga- 2024 ya. Ya, Ya, Euro, Euro 2004 kemarin mereka waktu pas Lamine Yamal kan udah juara umur 16 tahun tiba-tiba dia bawa Euro gitu. Oh iya. Nah sekarang udah umur 18 Bawa udah bawa Piala Piala Dunia. Dunia. Umur 18 ngapain? Udah masih ngapain lah ya kan? Udah duit, ngeri kali Iya. nih kawan nih. Kalau kita dulu nonton bioskop Juwita. Wah, biskop Umur apa 18. perdana. Oh iya. Nah itu dari umur 15-14 ke situ. Tapi tidak pemain terbaik ya? Si Lamine. Yamal ya? Siapa menurutnya? Messi Pemain juga. terbaik. Enggak, Rodri, Rodri, Bang. Rodri. Aku setuju kalau Rodri. Rodri oke. Di mana bola ada dia? Ya, iya. Memang apa back to back apa apanya box dia to box ya itu ya. Subok. Otaknya dia memang di Rodri ya. Iya, Rodri. Enggak, aku pikir kalau pemain terbaiknya Messi pula kan. Kalau itu udah jelas Tahu. lah. Argentina Itu udah jelas kalau itu. Kalau Rodri ya oke. Yang penting dari Spanyol lah. Nah, pemain muda terbaik itu bukan Yamal juga. Iya, Poku Borsi. Pemain terbaik Back tengahnya itu Ah. asli. Kan? asli 17 tahun masih itu kan. Tahu. Memang Yang pernah main di Solo kemarin Piala Dunia, Poku Borsi kan jebolan dari alumni ini Piala Dunia di Indonesia. Oh gitu. Poku Borsi itu. Main waktu di Spanyol. Waktu pas kita tuan rumah. Iya, iya. Piala Dunia U berapa kemarin tuh kan? 17 kemarin. Dia jebolan itu. Sekarang udah main Piala Sekarang Dunia. udah Mimpin tengah bang, gitu banyak. Dia main head apa? to head sama Messi dia udah kemarin. Iya. Messi gak sanggup sampai narik-narik. Dia main apa? Main ini. Main di mana? Lupa Di Barcelona dia, Bang. Dia Barcelona, dia pemain inti di Barcelona, pemain inti di Timnas. di timnas. Luar biasa. Baru 17. Baru 17. Enggak 17. Sekarang udah 18 udah lah. 19, udah 19. Lamine Yamal 18, dia 19. Berarti lebih tua dari Yamal ya. Iya, lebih tua dia sedikit. Oh, Yamal itu nggak sempat main U17 ya? Iya, dia kan nggak main, dia udah Nggak main. jelas Dia main. 16 saya udah 16 Piala aja Eropa udah juara dia, Euro. Bang. Iya. Iya. Apa lagi udah ikut kelompok umur itu kan? Yamal memang tidak terlalu menonjol betul-betul kayak meletup-letup gitu. Iya. Yamal kan, tapi dia selalu memberi kontribusi. Kontribusi, betul. Gitu. Iya. Kontribusinya luar biasa juga. Ya pokoknya kalau udah bola di dia, gampang lah itu musuh. Ya buktinya aja Lisandro Martinez sampai kram-kram itu. Baru babak pertama diganti, nggak sanggup dia balik badan kencang-kencang. Kalian anak muda ini nggak sanggup dia kram, terakhir memilih ganti apa? Otamendi terakhir dimainkan. Otamendi dia masuk kan? Ya kalau sempat dia dimainkan dipaksa 90 menit habis lah udah. Habis lah. Habis itu. Kalau Betul. dipaksa. Soalnya Nico Williams ya kan. Gimana bang menurut abang permainan Spanyol tadi malam nih? Tadi pagi tadi. Ya memang ini puncak bagi Spanyol, ini puncak permainan, pantas menang lah dia. Kalau Argentina yang menang ya nggak pantas. Gak gitu. pantas ya. Argentina ini sebenarnya dari aku bilang beberapa kali memang. Ya sempat aku bilang beberapa kali Argentina itu hanya bagus di pertandingan pertama dan kedua, Iya. ya kan? Setelah itu enggak Setelah lagi. itu Setelah laki itu- ya kan? Setelah itu dia banyak dibantu Dewi Fortuna. Ya betul. menang comeback gitu Comeback, kan. iya, benar. Berapa ini memang comeback itu perlu membutuhkan mental. Tapi dari situ menunjukkan bahwa sebenarnya dia di lapangan tuh nggak dominan gitu. Benar. Tapi bisa terus dia masuk ke
sampai final. Ini persis seperti di mungkin levelnya agak di bawah sedikit lah dengan Argentina 1990. Lawan Jerman ya, final kalah ya. Yang kalah sama Jerman. Masih Maradona juga tuh. Jadi itu lebih parah. Betul-betul beruntung. 3 kali dapat penalti. Tendangan penalti. Di babak per-8 final, 16 besar, per-8 final, per-4 final, 3-3-nya penalti. Dapat penalti. Semifinal. Semifinal jumpa apa tuh dia? Semifinal Italia. Ya. Ada penalti itu ya? Ada penalti. Iya. Maradona nggak gol tuh. Bukan. Yang nggak gol dia lawan Yugoslavia. Lawan Italia itu gol ya? Gol dia 3 kali dapat penalti. Main pertama kalah lawan Kamerun. Iya. Ya kan, Si gitu Roger kan. Milla ya. Final hancur-hancuran juga kayak gini. Lawannya Jerman waktu itu kan. Andreas Brehme yang gol. Ada Bremen, Lothar Matthäus. Mainnya ya tipikal kalau menurut gue ya. Keras, cenderung kasar. Gitu kan. Provokatif. Semalam kan begitu. Semalam juga gitu. Udah habis tuh masih mukul orang gitu kan. Paredes ya. Iya. Udah habis. Pertandingan pun cekik-cekik itu ya. Orang Spanyol lagi gini-gini, udah tuh pak dibanting ya. Apa ini? Itulah karena dia ngelawan bentuk emosi. bocil-bocil. Dia ngerasa ngelawan bocil-bocil, merasa emosi. Ya, enggak, karena dia nggak bisa ngelawan. Kalau menurut gua, orang nggak bisa ngelawan kan pasti emosi, Bang. Nah, selama ini kan orang nggak pemain-pemain sulit ngapain Messi ya kan. Sulit selalu aja walaupun dijaga nggak bisa juga. Ini baru kali ini lah dia Messi nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ya aliran bola satu nggak ke dia, tapi kulihat memang pemain Spanyol, Bang. Macam bukan 11 orang. Macam dalam total 15, Bang. Tiba-tiba balik udah ngerebut bola aja. Udah hilang bola Argentina nih. Jadi kalau Argentina bawa, mau sudut mana dia ngoper gitu, maksudnya ngasih kawan, bingung. Karena macam udah dikepung begitu kan, Bang. Ya Messi ujung-ujung aja. Makanya jarang lah dapat aliran bola. Nah, itulah sebenarnya Spanyol bisa ngalahkan Messi nih. Sebenarnya ya itulah dia pemain-pemain Spanyol respect sama si Messi. Kalau pemain-pemain kita misalnya, ini Messi. Kalau pemain-pemain biasanya sebelum pertandingan, kau bakalan kumatikan, nggak bakalan buat bergerak. Tapi pemain Spanyol ini dia nggak merasa, nggak ada siur-siur gitu, nggak ada siur-siur Messi bakalan kumati nggak. Tapi dia lebih respect sama Messi. Justru itulah yang buat si Messi kayaknya respect sama lawan. Lebih mainnya nggak pajokan. Kalau tadi misalnya pemain Spanyol menghantam Messi, justru itu malah senang sebenarnya dibuat Messi. Dibuat kayak gitu makin senang. Ini karena pemain Spanyol respect. Kayak kemarin ada yang Alex Bene yang disorong Messi jatuh. Ya udah pelanggaran tapi dia bantu Messi. Respect. Messi. Nah, artinya ya itu mengalahkan si Messi sebenarnya itu cukup respect aja sebenarnya sama si Messi. Kalau kita merasa jago-jagoan lah, aduh kok makin jago lagi dia. Tapi kalau dari respect ya lawan aja dari aman ini, nggak perlu main ini. Nggak ada ininya. Dia pun nggak ada motivasi lagi ya kan untuk hajar ini baliknya. Nggak ada gitu. Ya terakhir buktikan Spanyol kan terakhirnya ya berhasil juga menguasai permainan sama ball position udah jelas pasti. XG-nya lagi XG kemarin kan abang nanya apa XG itu XG. Rupanya ini apa Bang, shoot and goal itu model kayak gitu. Beda shoot and goal ini expected goal-nya XG-nya. Jadi peluang ibaratnya dari titik sini dia tarik sini. Jumlah kita peluang cetak golnya dari sudut kayak misalnya kemarin Argentina yang Enzo Fernandez. Nah itu mungkin expected golnya lebih mendorong. Makanya kan ini jumlah persenannya 1,97 Spanyol. Berarti kan pembagian antara 0,17. Jauh ya. Jauh expected goal-nya. Babak pertama 0 Argentina. Iya itu. XG-nya. Iya gol. Enggak ada. XG-nya 0. Orang memang enggak ada. Shoot enggak ada. Karena itu kan pembagian antara target sama yang arah gawang kan itu kan. Yang target. Enggak ada 0. Sekelas kayak Indonesia lawan Jepang itu Bang kemarin. Kita masih ada, nggak ada juga ya. Nggak ada. Ya kayak gitu lah persis lah. Kan? Tapi 90 menit memang asli nggak ada tendangan ke gawang. Waktu pas sudah perpanjangan waktu aja baru ada 2 tendangan Argentina. Itu pun nggak shoot on target. Enggak. Di luar gawang. Ini aku nunggu corner, nggak ada corner Argentina. Nggak kacau kita babak utama. Itu sebenarnya maaf lah ya Messi. Sebenarnya Argentina ini bisa aja ngalahkan si Spanyol ini kalau memang si Lionel Scaloni ini ada pemain yang tipikal yang punya speednya rata-rata di antara pemain-pemain ini, misalnya kayak Vinicius atau 2 orang aja lah mengandalkan serangan balik dikasih ke pemain nyerang, itu mungkin
nggak sanggup pemain-pemain Spanyol serangan balik. Nggak ada memang mau. Nggak ada, makanya siapa yang mau super subnya siapa? Lisandro Martinez, cadangannya siapa lagi yang punya kecepatan yang model tipikal-tipikal kalau aku lihat speed lari gitu. Scaloni ini apa ya, melakukan kesalahan yang sama seperti dilakukan Thomas Tuchel. Ya. Dia Di Inggris ya. Dia apa ya, menciptakan apa namanya, garis pertahanan yang rendah juga. Garis pertahanan rendah, ada gap antara di depan kan si siapa ya, Martinez ya, sama Lisandro Martinez, Romero sama Messi di depan kan. Messi gantung pun malahan banyak di bawah Messi dia. gantung, tapi jarak antara mereka yang tengah ke depan Jauh. itu agak jauh, yang tengah ke belakang itu lebih dekat. Jadinya mereka bertahan gitu. Nah ini penyakit yang paling berbahaya kalau ngelawan Spanyol, bertahan ngelawan Barcelona, bertahan melawan Real Madrid, selesai, ya kan? Itu kan tipikal Spanyol. Jangan main bertahan melawan Spanyol. Tapi Inggris melakukan itu, celakanya Argentina juga melakukan hal yang sama, ya kan? Sepala memang kayak Tanjung Perde sekalian. Nggak usah nyerang. Iya, bertahan nggak betul usah ya mikirkan kan? nyerang. Bertahan. Kalau ini kan masih mikirkan nyerang. Gimana serangan balik? Nanti kayak gini, polanya begini gitu kan. Akhirnya konsentrasi itu agak pecah. Ya kan? Yang belakang itu bertugas bertahan, ketika dapat bola terlalu terburu-buru ke depan. Balik lagi. Ini ada kelengahan juga, dia ada titik kelemahannya gitu. Ya kan? Kalau Tanjung Perde itu kan pun full. sebenarnya kan ada gol itu. Sebelum golnya Torres kan? Iya. Nico Williams. Itu kan bersih golnya. Betul. Apa coba? Yang si pelanggaran Otamendi. Orang dia jatuh sendiri kok. Itu bisa di kartu merah sebenarnya itu diving. Betul. Ya kan diving kayak pemain apa? Kemarin yang kena kartu merah yang agak pemain Belgia atau pemain dari apa itu? Swiss. Yang yang divingnya jauh guling-guling dia. Ya sama kayak Otamendi, cuma Otamendi dapat Oscar. Cantik dia. Wah, apa ya kan? Mungkin dia ngerasa diinjek sedikit aja gini, Bang. Jadi ada rasa sakit kali. Jadi mumpung lagi gitu pura-pura sakit sekalian, enggak apalagi gol. Tapi seperti di siku gitu loh dia. Dia kan menjaga si Orazabal ya, Pak. Bukan nomor 9. Mikel Merino kalau salah. Jaga gini kan. Terus kawan tuh balik badan, dia ikut membalikkan badannya seakan-akan tak kena. Dan dia kayak hampir setengah rolling gitu kan. Mak, nak siku nih pikir kan. Tengok gerakan lambatnya. Enggak ada. Apa ya? Di mana pelanggarannya? Itu kan harusnya gol. Beberapa kali peluang Spanyol gila-gilaan kan, sebenarnya. Makanya dia sudah begitu ketika sudah masuk ke fase tambahan, babak perpanjangan waktu. Ya Scaloni itu mulai berpikir penalti pasti kan. Iya. Soalnya penalti. Iya, karena udah kartu merah juga, Enzo Fernandez sudah ditarik, Ronaldo ditarik. Tariknya pemain depannya, masukkan pemain bertahan, lebih bertahan lagi. Tinggal menunggu waktu lagi. Nasib. Tinggal nunggu nasib. Spanyol pun masukkan tenaga baru semua kan. Makanya ini nasib bagus atau enggak ini? Kalau nasib enggak bagus, gol kan gitu kan. Ternyata nggak bagus. Kalau aku sih nganggapnya bom waktu ini. Tinggal nunggu aja ini kan gitu. Karena Spanyol mainnya sabar, tetap konsisten aja. Iya, sabar buat tinggal nunggu waktu aja dicetak gol. Belum dapat nih. Cuman syukurnya memang harusnya Spanyol itu memang jangan cetak gol buru-buru lah. Jangan cetak gol awal-awal aja. Kalau sempat cetak gol awal mungkin bangkit bisa comeback ini Argentina. Kalau bisa memang cetak gol menit 90 tambahan waktu itu udah pas memang Spanyol cetak golnya menit akhir. Main aja konsisten kayak gitu buat peluang, gak usah cetak gol awal-awal. Gak usah awal-awal lah ya. Tapi sebenarnya kalau awal cetak gol seru kita nontonnya. Iya, kita harapnya memang seru kan, dia. Gitu. Tapi jelas kayak mana mau cetak gol, syuting ke gawang aja pun gak ada Argentina, sekelas Argentina juara bertahan dibuat mati kutu sama Spanyol coba. Asli, nggak menarik lah nengok Argentina semalam itu. Kayak nggak ada mental mau pertandingan ini. Final 4 tahun lalu serang-serangan. Yang kita live tuh kan serang-serangan. Sebelumnya itu 4-3 ya. 3-3 itu penalti kan. 3-0 dulu menang Argentina. Yang lawan Prancis kan? Iya, enggak 3-0, 2-0. 2-0 dulu ya. 2-0 balas.
Prancis luar dibalas. Karena begitu-gitu dah mainnya. 2-0, 2 sama, bisa perpanjangan waktu, 3 Akhirnya 4-4 ya? 4 sama. 3 sama, 3 sama atau 4 sama gitu loh. Nah, itu kan seru kan gitu kan. Maksudnya serang ganti-gantian. Ya, main kurang terbuka, gitu. sama-sama main terbuka, dua-dua saling serang. Ini mental Argentina kayak kami udah pernah juara dunia, ngapa udahlah main kayak main terbuka bebas aja sama Lionel Scaloni. Terakhir kena serangan sama Spanyol, baru sibuk dia mengeluarkan strategi ini begini segala macam. 2018 siapa kemarin juara? Jerman. Yang di Rusia ya. Jerman ya. Jerman. Enggak lah. Prancis. Jerman Prancis itu ya. 2010. Prancis kan serba 8 dia. Oh juara. iya. Final lawan Kroasia. Ya, 4-2 loh. 4-2 ya. Kroasia aja bisa melawan kan. Melawan. Ya Modric kan lagi in-innya waktu itu kan. Mandzukic kita golkan yang salto. Oh, iya. Dengan salto Mandzukic. Itu pun seru memang betul finalnya. Kalau ini finalnya kayak pertandingan kayak babak penyisihan sebenarnya. Betul. Berarti pemain terbaik overall itu Rodri. Gelandang. Mbappe. Mbappe Top skor top Mbappe. 10 Pemain gol. muda terbaik. Asis Olise. Asis Olise. Kiper sini. Kiper. Kiper kiper Spanyol. Ya. Oh. David Raya. Pemain FIFA terbaik Messi. Followers terbanyak Ronaldo. Ya kalau dipikir kan cuma baru 1 gol gawang Spanyol kebobolan Iya. selama Piala Dunia ini. Iya, nyari sempurna Luar sebenarnya. biasa ya kan? Nyari sempurna sepanjang penyisihan sampai nggak ada kebobolan, cuman Satu satu gol aja. itu kan Gol Belgia. 2-1. Emang luar biasa memang. Pertahanan betul-betul solid. Tapi memang inilah nampak negara yang mengedepankan kerjasama tim. Iya, kolektivitasnya Tapi ini kuat ya, ya. penjaga gawang ini ada banyak perdebatan juga soal penjaga gawang ya kan. Nah jadi kiper Spanyol misalnya, dia sedikit kebobolan, tidak banyak melakukan penyelamatan. Karena apa? Karena pemain depannya bagus, pemain yang di depannya, backnya gelandangnya bagus ya kan. Nah semestinya ada orang berpikir seperti itu ya, yang harus menjadi kiper terbaik adalah kiper dengan penyelamatan terbanyak. Artinya dia betul-betul memperlihatkan kejagoan dia di situ. Pemain depannya bapu semua, dia diserang terus, banyak dia melakukan penyelamatan. Ya kayak Martinez lah semalam. Ya itu harusnya Martinez. Kalau aku prediksi ya Martinez ini. Iya, kalau kiper kita Argentina terbaik menang gitu. mungkin bisa jadi Martinez karena 20 tembakan hampir berapa penyelamatan yang dibuat dia. Hanya gitu. Selama Piala Dunia ini banyak lagi kiper yang bagus-bagus. Banyak banyak yang kali. bagus banyak. Tuh masuk Martin Pas. Martin Pas ya. Emil Audero. Tapi nanti orang itu nggak main ya EF ya. Nggak main nanti ya. Nggak main juga. Udah gatal sebenarnya pengen main juga tuh nengok Piala Dunia. Iyalah, pasti gatal tuh pengen. pastilah. Aduh, Indonesia tolonglah masuk 30 Dunia. ya, 2030 ya. Apa yang 2030? Hah? 2038 pun bisa jadi. Ya, kita kan tetap ambisi ya kan, Iya. Bang, optimis. Kita harus 2030. bicara, ada juga lah data dan statistiknya kalau kita memang Ya 4 tahun lagi bos masih bisa kalau 4 memang tahun serius. lagi pun Kalau misalnya 2000 dari data lah dulu pemainnya siapa ini gitu. Bertambah lagi jumlah Pesertanya jumlah 64 jadi enggak rencananya. 48 jadi Berapa 54. negara, Bang? 54 kalau nggak salah. Enggak, berapa negara ini yang menyelenggarakan ya? Tetap Nanti, tiga. Tiga. Maroko, Iya. Spanyol, Portugal. dan Portugal. Maroko, Spanyol. Dua dan- Eropa, 2003. satu Afrika ya. Bisa beda benua itu. Ya tapi dekat itu Dekat. Maroko itu kan antara Afrika Dekat Eropanya antara itu. Eropa. 2034 yang tunggalnya Arab Saudi ya. Iya. 34. Itu makin banyak. Nggak tahu kalau 2034 apakah Tapi akan abang ada bilang pertambahan 2000 lagi atau enggak? 2034 makin banyak. 2030. Yang makin banyak Iya. peserta. Iya. Harusnya bisa. Ini aja berapa? 48 ya, Bang? 54 jadinya tambah. Jadi 54. Berarti kan tambah 6. Tambah 6. Masa nggak bisa? Asia tambah 1. Cuma Italia itu aja nggak bisa. Hah? Italia aja pun udah gitu nggak bisa juga. cuma itu Italia dibilang orang sama. makanya dengan tambahan ini apakah akan menjadi mendongkrak kesetaraan begitu.
Karena kita lihat justru dengan tambahan dari Asia, tambahan dari apa namanya itu, Oceania gitu kan, justru makin nampak kejomplangan itu kan. Betul. Asia kan jadi lumbung semua tuh. Ya. Kan? Hanya Jepang yang bisa lolos agak jauh, itu pun karena jumpa Brazil dia kan. Iran sama Korsel ya nggak nasib aja lah kemarin. Kalau Iran memang sejak awal dia terus digempur hal-hal non teknis kan, yang pasti nyaman kena dia. Psikologisnya tidak nyaman. Kalau dia jadi kekecualian lah. Nah, Korea penurunannya luar biasa, ya kan? Sampai di Korea ada gerakan memboikot pelatih. Di Korea ya. Iya. Saking udah Nggak boleh dia masuk ke kafe, bioskop. Khusus si ini dilarang masuk. Ada. Dia pelatih lokal Bang ya? tahu juga, tahu berarti tahu. pelatih Ada lokal. juga meme-meme. Boleh makan di sini asal jangan si ini si pelatih ini nih katanya. Iya. Ada kafe-kafe gitu. Ada. Di Silakan kaca-kacanya. masuk kecuali ini nih si pelatih siapa nama pelatih Korea. Pelatih Korea yang dipecat itu. Heeh. Bahaya. Saking udah jijik sama pelatih kayak gitu. Ini kalau jadi drakor bisa ini. Apa nih? Dia jadi ada Drama iya kan? Korea ada ya, Bang. Oh, Tapi sutradara Korea ini kan. sutradara Parasite semalam lah. Ya kan? Misalnya itu menarik ini kisahnya diambil ya kan. Atau depresi pula dia. Kan awal kalau kayak gitu pasti depresi kan. depresi lah itu bully-bully Ini itu serangan sih yang bully, sangat kan? berbahaya bagi psikologis kan. Ya, bukan Masa kita dia ke kafe nggak boleh masuk? Ya, bukan ya kita kan? aja, keluarga kita Bang. Iya. Ini Ini sama anak kita. sama kayak Andres Escobar udah Iya. itu dengan cara yang Bang, tembak aja langsung dengan kan cara yang jelas. lebih kejam kan. Kalau Andres Escobar dia tuh oh itu dia pam ya kan. Ini dilarang masuk bioskop, nggak boleh duduk di kafe, nggak boleh masuk bar kan. Parah kan. Itu kalau di Medan Astaga. dia main-main ke jalan jauh apa aja lah, playoper zaman ginting aja lah itu udah. Iyalah, pelopor aja lah zaman itu. Playoper aja Zaman lah, anak-anak kira-kira pak itu. galau-galau pening. Lompat, lompat. Tahu diri dia situ kan. Kejam tuh Korea tuh. Nah, banyak juga banyak melakukan kesalahan juga kan. Tim-tim Eropa, tim-tim Asia ini ingin didampingi oleh pelatih yang punya nama misalnya kan. Tahu-tahu pelatih yang sudah lama dipecat, mau main dipecat kan. Ya, kan Apa Timur ya kan? kayak Uzbekistan kan, Timur Kapaze. Dia yang bawa dari awal ya kan. Pas main ganti Cannavaro. Bah, apa ini? Sama juga kayak Indonesia penyakitnya. Nggak ngerti juga federasi-federasi ini apa maksudnya tiba-tiba Nggak, terlalu tergiur dengan nama besar, sebenarnya Wak. mau menunjukkan Cuma nama besar apa kan- dia kayaknya menunjukkan aku hebat loh federasi gitu loh. Aku dengan memecat Iya. saat ini berarti bukti sana ya federasi itu kuat gitu ya kan. Cannavaro itu kan bukan pelatih hebat. Iya. Aku ya Pemain bukan hebat tuh, Man. Dia pemain hebat, pelatih hebat enggak gitu loh. Kecuali kalau diambil misalnya Mourinho, kan pelatih hebat ya kan. Gitu. Ya Brazil ambil pelatih hebat aja kalah kok, ya kan? Kenapa? Karena strateginya nggak bisa jalan. Coach Justin bilang itulah, memang nggak ada apa deh? Kalau bilang Ancelotti dia miskin Miskin taktik. taktik. Kan terbukti kan saya bilang kan. Sebetulnya bukan miskin taktik sih kalau aku, karena beberapa kali taktiknya bagus kok, iya kan? Iya, waktu lawan apa itu yang habis break bentar langsung berubah kan? Beda. Ya hanya saja memang secara materi Brazil itu Kalau bukan Jepang. Brazil sekarang lagi, Iya. bukan Brazil yang dulu gitu. Jadi orang-orang yang sudah bertahun-tahun menonton Brazil akan terasa gitu. Ya loh. beda lah. Ya kan? Ya aku misalnya di prime-nya Brazil berapa kali aku tonton? 1970 aku belum nonton lah ya. Tapi 90 lumayan, 94 waktu dia juara, ya kan? Aku nonton. 2002 waktu dia juara aku nonton. 2006 itu nggak juara tapi dahsyat loh di situ. Nggak juara tapi dahsyat. Situ situ Ronaldo, Kakak, Adriano, Juninho, Pernambucano. 2006 ya. yang di Jerman, Iya. ya kan? Iya. Ada Si ya, Denilson. Iya, banyak lah di cadangan-cadangannya pun. Kalau sekarang cadangan Brazil yang dulu itu jadi pemain inti semua. Dan pemain inti sekarang yang di Brazil, pemain inti yang 2026 masuk ke Brazil 2006, cadangan pun nggak masuk, berasa. Siapa tuh? Guimarães misalnya, kan? Mana dilawannya si
Itu masih ada back aja lah ya, Dunga. Aldair. Kiper masih Dida ya. Kiper Dida. Kalau Aldair di 94 98 Aldair. Kalau di Julio Cesar. Bukan Julio Cesar. Siapa yang tinggi? Lucio Brazil. Bayern Munchen. Ini ngomong, aduh ampun lah kita. Lucio. Ya tengah Ronaldinho. Juninho, Pernambucano yang tendangan bebasnya kayak itu. Itu yang di gurunya Ronaldo tanda kutip tuh. Ronaldo belajar tendangan bebas dari Juninho. Knuckle kick itu dari dia. Brazil yang sekarang tuh sebenarnya termasuk ideal juga sebenarnya. Pelatihnya pun udah bagus, pemain-pemainnya udah bagus, cuman memang keberuntungannya aja di situ memang nggak ada Brazil. Kalau pemain-pemainnya kayaknya bagus juga perpaduan pemain muda. Cuman gini, ada yang kami yang tahu Brazil lama gitu ya kan, Bang. Yang Brazil lama dulu. Kalau nengok sekarang timnas Brazil itu ya jeplang kali. Tahu. Rasanya gitu. Beda memang. Karena nama besarnya. Iya, bukan nama besar ya. Dia Brazil itu kehilangan sentuhan dirinya sendiri. Jadi di Brazil itu ada yang namanya ginga. Itu dasar-dasar dari gaya-gaya samba mereka itu. Ginga itu zaman-zaman Pele itu. Itu sekarang yang main ginga itu punya filosofi dasar itu hanya Vinicius, hanya Neymar. Neymar udah selesai kan. Tinggal Vinicius. Yang lain nggak ada. Lagi. Nggak ada. Kalau dulu kita lah masih mau menari di lapangan dulu ada Romario, ada Bebeto. Kalau ditengok main Bebeto, Romario itu biasa aja sebenarnya. Pemainnya nggak skillnya nggak apa, cuman sambanya itu beda dah. Ya, gerakan ngeri. Gesturnya itu yang membedakan ya gitu di lapangan. Nampak ciri khas Brazil. Tapi kalau 2006 itu memang sirkus lah. Itu gila. Brazil itu gila. Itu memang tukang skill. Tapi kalah, salahnya kalah di situ ya. Tapi walaupun kalah, nengok Brazil di situ puas betul. Itu bintang semua kalau di situ. Yang mereka menghajar Jepang 5-1 atau 5-2 tuh ya. Cantik kali mainnya. Oh, di situ pemain freestyle semua. Ronaldinho masih di situ. Si Rivaldo masih ada. Rivaldo kan masih ada tuh kan? 2006 enggak ada. 2002 dia. Kakak masih ya? Kakak masih di situ. Adriano pemabuk masih di situ. Hulk cadangannya. Ya kan ada Adriano kan, ada Ronaldinho masih kan? Rivaldo belum lagi main. Gila itu. Gila. Backnya Marcelo. Dani Alves kanan. Ya. Bayangin lah tuh. Backnya aja kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau berbandingan sama Spanyol yang waktu pas zaman Sergio Ramos sama sekarang, kan beda ininya. Kualitas bintangnya beda aja. Kualitas bintang beda. Juga. Kualitas kebintangannya beda. Permainan tapi sama. Secara permainan sama. Mirip kali nih Bang. Sama. Kalau Brazil enggak, jauh. Kalau dulu kan kita bilang Iniesta sama Xavi main kan. Tapi ini kan nggak ada yang terlalu dominan semalam itu. Nah, sebenarnya Iniesta sama Xavi pun sebenarnya nggak terlalu dominan ya, banyaknya. Cuman kena Iniesta sama Xavi yang mengatur. Jadi seolah-olah macam orang kedua aja. Tapi permainannya mirip. Cuman Belanda ngelawan di zaman itu. Ya. Nah, di menit-menit terakhir gini juga kan golnya kan, Bang? Ya, perpanjangan waktu. Pila. Iniesta ya. Iniesta. Menit terakhir. Tapi kalau dari permainan hampir sama. Kalau aku golnya pun yang ini yang mirip. Sama mirip juga bola ribon. Bola ribon disambut dah. Selesai. Ini memang tapi ini memang final yang paling tidak inilah enak ditonton. Paling ngantuk sebenarnya. Paling karena tidak nengok permainan Spanyol yang begini. Aku tidur semalam, Bang. Babak kedua. Kapan ini golnya ini udah pasti kalau udah main Spanyol tipikal pemain yang menguasai ball possession pasti bakalan ngantuk kita nonton bolanya. Karena peluang-peluangnya nggak terlalu menarik, nggak yang terlalu dapat bola lari, dapat intercept misalnya dia dapat crossing, nah itu lari ini nggak ada sekali. Udah main bola oper sana ke kiri balik lagi. Tapi pasti lagi ya balik main bola aman ya deh. Semua memang bisa kuasain balik lagi. Nggak ada yang menyerangan yang lari satu pemain aja terobosan colongan sekali. Itu pun menit terakhir itu pun offset juga. Offside. Sedikit aja colongan.
Aku nonton final Piala Dunia 90 dan 94. Hampir sama ini. Piala Dunia kayak Argentina melawan Jerman. Persis seperti ini. Betul-betul dihabisi Argentina itu, dikurung habis-habisan. Nah, 94 Brazil melawan Italia di final. Brazil perang melawan bintang Italia. itu. Ya, cuma Italia pertengahan main apa namanya? Mentalnya terpukul. Roberto Baggio cedera. Masuklah Dari awal sebenarnya Roberto Baggio itu cedera. Dibungkus aja macam main. lepat udah. Besar kali gitu kan. Banyak lah sampai kemari dari atas ini Baggio. Main babak kedua itu belakangan kan baru terungkap. Itu udah nggak bisa jalan lagi Baggio. Tapi tetap aja dipaksa dalam lapangan. Akhirnya pemain Brazil itu menyadari bahwa Baggio itu nggak ada apa-apanya lagi. Nah itu baru udah dibiari aja, ya kan. Baru Brazil tuh mulai menyerang tuh loh habis-habisan. Italia bisa bertahan dengan Catenaccio dia. Akhirnya penalti. Ya, tapi back itu kan dulu Bang. Baresi, Costa Curta, Maldini, Tassotti. Gila. Nesta udah main. Belum. Cadangan pun dia belum masuk. Belum. 94 belum. Dia masih pemain muda kan di situ kan. Maldini. Tengahnya Donadoni, Albertini, itu nggak gol ya kan? Ancelotti ada ya. Iya. Striker Roberto, Massaro. Daniel Massaro. Del Piero pun masih muda. Nggak main. Nggak main 94 Nggak ya? main, so. Ada yang gantikan dia. Oh iya. Ada masih muda Bang. Oh enggak. Sorry. Baggio itu kenapa Baggio nggak main ya? Sementara di 90 dia main. Siapa? Roberto Baggio. Baggio main. Siapa? Del Piero. Belum, jauh lah. Del Piero itu 98. 98 dia ya. Baggio masih main juga 98 ya. Masih main. Cuma udah tua kali ya. Ya. Baggio itu 90 udah main. Nah, itu striker si Rapanelli. Yang itu Vialli. lah, Vialli, Rapanelli, Jola ya. Jola. Strikernya banyak. Nah, di situ semua pemain Itali rata-rata punya fans semua. Setiap lini punya follower semua. Makanya klub elit dibilang kemarin tuh. Liga Italia pun lagi. Ya, aduh, 90-an gila lah. Serie A itu paling tinggi. Nonton aku mak 94 final tuh. Padu penalti kan sampai terang. Sampai terang dari jam 2 gitu lah main. Sampai subuh lah. Di Amerika juga tuh mainnya. Dia di Amerika. Sampai tiba-tiba ada subuh. Aku ngaji ya. Masih ingat di otakku, abis itu aku jogging sama kawanku. Bercakap bola lah kami sambil apa. Sholat subuh sampai jam 6 pagi ya, setengah 7. Tapi dulu enaknya di bulan 67 itu kami kan dulu sekolah kita kan sebulan liburnya Bang. Itu pasti nggak sekolah kalau perhelatan Piala Dunia itu pasti libur sekolah juga memang. Jadi libur. Ini yang di apa itu hoax ya? Ada di Papua katanya ya. Apa tuh Bang? Surat gubernur bahwa untuk menyaksikan Piala Dunia karena antusiasme rakyat Papua sangat tinggi, jadi di hari Senin diliburkan. Mau aku bacanya terkejut, rupanya hoax. Gitu. Kalau di Singapura ada, anak-anak tapi masuk siang nggak diliburkan. Masuk siang. Boleh siang masuknya. Anakku nggak sekolah. Gara-gara nonton. Iya, bangun di semua. Saya ke otek nonton juga kan. Enggak, soalnya ini kan sejarah juga untuk dia Bang ya kan. Ya, umur berapa ada Bang ini? Yang paling kecil kelas 3 umur 2018 berapa ini? 8 tahun lah. Yalah, ini kan sejarah hidup dia lah ini. Udah mengingat lah di otak dia. Aku pernah subuh-subuh nonton. Soalnya nonton subuh-subuh. Dia ngikut terus waktu di rumah sepupunya kemarin. Jam 4 tapi nggak tidur tuh rupanya Bang. Jadi memang kemarin dibilang ya, Pak, ikutlah kami nobar. Aku mau nobar sebenarnya semalam kan. Mau tengok anak di rumah aja ini. Nontonlah kami Pak katanya. Kan ada keinginan anak-anak itu karena aku anggap ini
untuk jadi apa dia ya, sejarah hidup dia lah. Dia nonton final Piala Dunia kan gitu. Mana tahu dia jadi pandit nanti kan bertahun-tahun lalu. Dia bisa cerita, aku umur 8 tahun udah nonton final Piala Dunia aku. Argentina lawan Spanyol. Bisa dia bercerita gitu. Itu waktu itu subuh-subuh habis besoknya nggak sekolah gua. Tidur ya. Memori itu udah kalau umur 8 tahun udah dapat itu memorinya. Iya. Dan sekarang anak sekarang Jadi Mama paling awal nonton final Piala Dunia tahun berapa? 90 aku nonton tuh. 90 dah ya. 90 udah nonton aku tuh. Aku 82 cuma nggak ingat aku. Masih kecil kali. Kalau 86 itu ingat aku. Dibangunin sama bapakku, final. Maradona main kata. Waktu kan lagi gila-gilanya kan. Mamaku yang bangunin, mamaku ya, suka bola juga kan. Maradona main, ayo cepat. Main lah. Ya, aku bapak yang bangunin. Udah 1-0 katanya. Iya betul. Aku main pas udah 1-0. Si Brown yang gol kan. Baru gol udah 1-0, ayo cepat nonton aku. Dari waktu Umur berapa tuh, Bang? aku 86 berapa ya? Aku 75. 9 tahun lah 9 ya. tahun. 9 tahun. 11 lah 86 ya. Kamu 75 ya. Iya. 11. Masih SD. SD lah. Masih SD tuh. Saya 82 ikut di pangku-pangku mamaku aku udah nonton. Gitu kan. Cuma 82 itu hanya satu pertandingan. Finalnya doang yang dicari. Iya. Kalau 86 itu dari perempat final kalau aku nggak salah. Karena aku nonton tuh yang lawan Argentina lawan Belgia, aku nonton. Aku dari 90 udah ini. Kalau 90 dari awal udah. Koleksi apa? Dulu di Gramedia ada bukunya itu, Bang. Buku Piala Dunia 90-98. Masih ada rumah kalian tuh. Jadi beli Nama-nama kartu. pemain kan. Iya, beli kartu dicari, tempelkan. Tuh ada tempatnya, tempel-tempel gitu. Nah 90 kan Ruud Gullit, ya kan? Trio Belanda ya kan? Iya, itu 90 itu apa ya? Prime-nya Belanda sebenarnya itu. Karena 88 kan juara 88 Eropa. juara Eropa dia. Itulah berantem rekat sama siapa? Rudi Voller. Wih, ada yang kemukain. Kartu merah. Itu Lupa pula dia. Semalam ada juga mau kejadian lucu tuh. Untung wasitnya kali ini agak tegas, agak waras lah. Wasit Piala Dunia semalam. Cucurella kan gini kan. Jadi dia sebenarnya mau bilang kan nggak mungkin Messi nggak ngerti bahasa Spanyol kan. Jadi dia bilang Dianggap kayak rasis kawanku tuh sampai pecah bibirnya tuh gini kata Cucurella kan gini dia dia ngomong nunduk mulutnya gitu. Datang Messi, wasit ngomong nutup mulut kan. Ya parah kali. Itu pas Enzo Fernandez di kartu merah itu. Itu apa ya? Kartu merah yang lagi ribut-ribut. Jadi pas gitu, upanya pas kena muka siapa namanya pemain Spanyol itu nyungsep ke tanah itu, brrr gitu kan, darah sininya. Kan Cucurella bilang, darah nih, mulut siapa berdarah katanya. Datang Messi, wasit, dia ngomong. Padahal waktu pas di rekaman video itu nggak adanya dia gini. Nggak ada, dia gini. Dia nunjuk bibirnya. Messi angkat tangan, set ini dia apa ini rasis. Rasis orang dia mau cari kesalahan. Pengalihan itu sebenarnya. Cucurella pun bingung, apa ini katanya. Yang wasit forever mana buktinya mau mencari ininya kata-kata yang nggak ada. Nggak ada orang dia rasis. Dia ngomong kok jelas bibirnya sono gini katanya kan. Dia protes, kenapa Messi protes? Udah pas itu kartu merah kan gitu kan. Udah pas memang kartu merah itu. Ini bibirnya gini. Wasit. Cuman Messi. Cucurella. Jadi beralih lagi GOAT ke Ronaldo nih. Bilang orangnya kan. Gak pantas dia jadi GOAT. Udah banyak aja gitu. Balik lagi sekarang Ronaldo mensejajarkan namanya lagi sama Messi. Yang Ronaldo tuh udah kalah, dia santai aja. Biasa aja. Justru dia nggak nonton Piala malah liburan dia sama. Liburan dia. Nah, itu nggak ada mau nonton bola dia. Liburan Ronaldo ya. Aku lihat di apa? Ada itu tuh asli atau AI atau apa tuh? Apa itu? Nanti kalau aku cari lagi kebenarannya tuh. Ada video pendek, bagus sekali.
Ronaldo. Antara Ronaldo sekarang sama Ronaldo masa kecil. Di depan McDonald. Atau itu iklan McDonald aku nggak tahu lah. Belum ku cari nih, ini lagi mau ku cari nih. Bagus sekali apanya? Mau ku buat tulisannya. Apanya itu? Dialognya. Jadi dia makan enak kata Ronaldo kan. Ya udah dingin kan. Ya memang selalu seperti itu. Namanya makanan sisa katanya kan. Oh iya, Kayaknya dia kau kan bukan orang sini kan. Aku orang sini dulu kata dia kan. Long time ago kata kan. Ngomong-ngomong lah soal kamu jadi apa begini. Terakhir jumpa Cristiano kata kan. Rupanya bapaknya datang. Dan Ronaldo nengok bapaknya gitu. Dia kayak seperti datang dari masa depan gitu. Nah itu apakah aku nggak tahu apakah itu memang video pendek yang dibikin, diproduksi. Itu dia. Entah, iya udah tahu. Beberapa kali aku lihat versinya sama semua, cantik gitu, kayak apa? Apakah itu AI atau iklan McDonald? AI. Kata pakar AI. Karena nggak ngerti Payung kita. Suryo. Nggak ngerti kita AI ini semua gitu. Betul. Orang tulisanku 90% AI kata. Oh, apa yang kok orang aku nulis nggak apa kok. Coba cakap kotor ditaruh di situ biar AI itu kan nggak ngerti kan. Ya. Kalau itu udah pasti asli gitu kan. Ada tuh puisi tuh dulu. Puisi Remi Silado itu udah pasti nggak AI tuh. Oh, nggak AI, karena cakap kotor ya. Iya. Judulnya Pesan Ibu kepada Anaknya. Isinya sebaris saja. Jangan bilang kalau Itu udah pasti nggak ya itu. Nggak akan berpikir sebrutal itu. Nah, bisa. Jadi sejahat itu nggak mungkin lah AI gitu ya. Bukan jahat itu sebenarnya, itu brutal dan memang orisinil gitu. Nggak akan berpikir ke situ, itu hanya manusia yang bisa. Betul. Ya kan? Itu pikiran begitu. Yang terpikiran begitu hanya manusia. Nggak akan sampai. Iya, nggak akan sampai. Ya betul. Ya itu. Sebaris saja isinya. Jangan bilang tit, ya kan? Judulnya Pesan Ibu kepada Anaknya. Pemain terbaik Rodri. Ya. Rodri. Pemain muda terbaik Pau Kubarsi. Kiper terbaik Kiper terbaik ada ya? ada. Tiga orang pemegang apanya? Tiga orang. Kiper terbaik 3 orang. Enggak. Maksudnya si Rodri. Unai Simon lah pemain Unai kiper Simon. terbaik enggak? Iya. Kiper ini. Apa gol terbaik banyak. Mbappe pun sekarang jadi pemain cetak gol terbanyak Asis sejarah ya. Ada ininya. Nggak ada. Yang asis itu karena kemarin tuh Sneijdernya Bang, Perak jadi asis terbaik karena golnya sama. Oh. Itu sebenarnya itu. Ya. Rodri siapa jadi gol sepanjang masa ya? Mbappe ya. Udah 21 gol dia. 22 apa 21? Oh, 21 apa 22? Mbappe ya. Agak Messi agak sulit lah ya. Oh, udah pasti dia terus itu. Udah agak sulit lah ya. Karena Messi pasti pensiun ya. Iya kan? Karena Nggak mungkin lagi kan? dia tahun Piala Dunia 2030 masih main tuh Messi. Mbappe. Masih Kecuali terjadi sesuatu Cedera dan atau apa lain gitu hal yang tiba-tiba, sangat parah kan. Betul. Kalau nggak pasti main lah. Karena baru 31 dia. Di 30 ya. Iya 2030. Sekarang dia 27 kan. Masih 31. Masih kencang-kencangnya tuh. Ya lagi masak-masaknya itu kan. Iya. Asal jangan tiba-tiba Udah dia masak cedera pokok aja lah. Masak pokok lagi Tiba-tiba ranum-ranumnya. Mau main nanti tiba-tiba cedera ACL, cedera ini. Itu dia. Gawat. Cuma yang di bawah dia kan jauh kali. Haaland lah. Haaland pun sebaya kan secara umur kan. Iya. Sebaya dia. Harry Kane. Oh itu top skor yang di Piala Dunia ini ya. Iya, 7, dia 8, secara 10. apa enggak. Harry Kane pun 30 udah nggak main lagi kalau menurut aku. Harry Kane juga udah di Habis atas lah. 30. Karena yang di Mbappe bawah lah itu. udah memang. Mbappe masih 27 Lamine tahun. Yamal lah mungkin masih bisa mengejar Mbappe nanti. Ya, Karena Yamal umurnya baru berapa? Baru 3. Potensi untuk mengejar dia paling Mbappe ya Lamine Yamal. Baru 3. Cuman posisi beda. Yamal terlalu di sayap kali dia, nggak terlalu target gol Bisa kali. jadi nanti pelatihnya udah karena kok pinggir-pinggir masuk kayak tengah kayak Messi nanti suka-suka hati mana
posisinya. Betul. Messi sekarang mau jalan-jalan aja pun sampai 120 menit jalan-jalan aja dia. Nggak terlalu banyak. 21 gol. Siapa? Mbappe 22. Mbappe 22. 22. Ini masih Messi pula dibilangnya kan. Tapi kok masih Messi? Ya, udah Mbappe. Kemarin beda berapa sama Messi deh? Messi Sama kemarin. sama semalam. Sama, ini karena Enggak, dia cetak 2 gol aja kemarin. Sepanjang sejarah maksudku. Sepanjang sejarah kan Miroslav Klose yang mengejar itu semua rata-rata. Klose jauh lah udah di bawah orang itu. Kan sebelum Piala Dunia ini kan belum ada yang ngelewatin si Miroslav Klose. Setelah 8 gol sampai 10 langsung jauh gininya jumlah golnya. 22 gol. Iya, masih 22. Gila. Berarti 12 gol dia terakhir sebelum di bawah Miroslav Klose kan 12 gol, ini udah 10 gol. Udah 12 gol ya. 22 gol. Messi Messi 21. sebelumnya dia cuman 11 gol ya, berarti di bawah Mbappe ya. 8 gol dia kemarin. 15. Kan cuma 8 gol ini kan? 8 kurang 21 berapa? Iya. Ya. Pak tahun lagi lah kita bahas Piala Dunia lagi, kita Bang. akan bertemu kembali. 2030 ya. Semoga Indonesia sudah berada di situ ya. Iya. Itu yang akan sangat lebih kita seru lagi harapkan. kita kan. Semoga umur kita panjang semuanya, sehat-sehat, bisa melihat Indonesia. Indonesia Piala Dunia. di Piala Dunia. Tapi sebelum masuk Piala Dunia kita tunggu Indonesia ke Piala Asia dulu. Iya. AFF dulu, yang Oh, paling AFF dekat dulu lah. Asia masih nanti. Asia masih- yang di Asia depan mata itu 2020. AFF lah nih kita Oh, tunggu. betul. Walaupun Asia piala 2020. kaleng-kaleng, tapi kalengnya nggak pernah kita bawa. Nggak pernah. Coba ini. Kaleng katanya, tapi nggak pernah kita bawa gitu. Inilah mau dicoba nih katanya Bang ya. Ibarat kata kongguan, kaleng kongguan. Nggak pernah kita beli, Iya. nggak pernah kita rasa makanannya. Cuman tuh kaleng, cuman nggak rasa tuh apa nggak ngomong. rasa, jangan Ya, diomongkan. Kalau udah pernah beli, pernah rasa, baru. Iya. Nah ini sekarang kita ini kan. Kita awalin dulu dari AFF nih. Iya. AFF dulu lah. AFF baru masuk semifinal kita Piala Asia kalau bisa. Betul. Baru kita Karena bicara sudah Piala berbeda. Dunia. Apa kan? Kita punya sesuatu yang agak berbeda-beda sekarang nih. Apa gitu? Nah, ya Barca banyak. Madridnya satu aja. Iya. Memang berarti kan Madrid nggak perlu dimasukkan timnas nih, kayak Barca cocok yang dimasukkan ya kan. Ya Iya. bulan ini Bang ya, Piala AFF ya. Tanggal 27 mulai. Minggu depan. 27 minggu depan. ya. Ya, sekarang 21 ya. 20. Ya 20. Minggu depan nanti udah Ini main. pas ya? Pas. Padahal Kita 24 akan melawan awalnya. Kamboja. Kamboja Laga pertama. yang mengalahkan kita di PFL ya, PNL. Yang kemarin kan? Poli kalah kita sama Kamboja. Kalah. Putra. Kapan? Kemarin finalnya. Oh. Bukan final kita yang Itu baru Piala juara. Asia. Oh, itu Piala Asia. Asia Tenggara kita kalah. Pemainnya karena- itu juga. Goblok. Enggak, Pemainnya kayaknya- iya, sama. Pemain tetap juga, Sama, bisa kalah kita sama Kamboja. sama. Cuma Kamboja pemain natural Asia enggak, Pak? Ada. Ada. Dia pemain tuan rumah, sekarang tuan rumah kan. Nah, seri kedua nanti Indonesia tuan rumahnya bulan depan. Yalah, udah nggak besar kali Nah, lah. jadi Kamboja luar biasa kemarin mengalahkan Thailand. Kita di semifinal mengalahkan Vietnam. Vietnam kita kalahkan 3-0. Semua 3-0 dari awal. Masuk final kalah sama Kamboja. Tuan 3-2. rumah ya. Kamboja Bang, rasa ada Kamboja, juga Bang. intervensi Bang. Nanti kalian keluar sini gua angkat ginjal kalian. Nah, Mungkin aduh, ya, Kamboja ya. Kamboja Agak ngeri. Sebelum main udah masuk rekening tuh Iya. ya katanya. Atau enggak kayak ini apa konspirasi Piala Dunia tahun berapa itu aku lihat itu ya. Meksiko ada masuk final. Argentina sama apa gitu. Argentina Meksiko kalau nggak salah. Meksiko pernah juara? Nggak pernah. Uruguay kan? Iya, ada lah aku lihat kemarin. Nah, enggak. Itali. Supaya lolos apa Bang? Argentina. Supaya lolos Argentina karena Brazil waktu itu menang 4-1. Jadi supaya lolos satu grup. Ton capek Bang. Jadi harus selisih dari situ. 6-0. Mengejar selisih gol. Militernya datang ya kan, ke tempat ruang ganti.
dengan modal laras panjang, katanya jenderalnya langsung ngomong. Nah, dari situlah baru ngalir gol terus katanya. Itu baru terungkap, katanya ada gue lihat tuh ton hitam putih lah pokoknya. Wah, sampai segini ya. Ya, kalau kamu aja. Nanti akan menjadi lawan kita di AFF. AFF ya. Di Indonesia mainnya Bang ya? Indonesia. AFF sama setelah itu lawan Vietnam ya? Iya, yang pertandingan kedua Vietnam. Tanggal 2 apa tanggal berapa itu katanya? Tanggal 3. Nah, Yalah. bedanya tim kita sekarang dibanding tim sebelumnya yang di AFF kan era Sintayong terakhir kemarin kan. Jadi yang diturunkan tuh tim U23 pemain Di mix muda. ya. Di mix. Di mix. Tapi sekarang sepertinya Indonesia pakai, kalau boleh dibilang Pemain liga lokal semua nih. timnas tapi grade 2 kita. Ini Iyalah. Grade 1,5. Boleh lah 1,5 dibilang lah. 1,5. Karena yang abroad semua kan nggak main semuanya ya. ya. Yang sudah abroad yang sudah ditarik ke liga domestik itu yang main semua. Dan itu membuat tim ini jadi lumayan kalau menurutku ya. Ya pastilah. Ada Ragnar, ada Tom Hai, ada Eliano di Jenner. sini, ada Ivar Jenner, nggak tahu apakah dia masih di liga lokal atau enggak. Tapi kayaknya dia udah di TC di Bali kan, ada dia TC di Bali. Dia katanya mau main ke Eropa lagi, cuma belum tahu Belum. kita. Yang absen itu kan kayak Jai pasti absen, kemudian Jai, dua Kevin kiper, Dix, dua Kevin Dix, kiper, Kevin Perdong, Perdong semalam main kan lawan apa uji coba mereka, menang 3-0 dia main. Kemudian Pelupesi juga main juga, kapten malahan Pelupesi, cuma sayangnya kalah. Terus Hapner, Fortuna Sittard menang kemarin. Ole debut, Hapner starter dari awal. Siapa lagi ya? Dan James juga main walaupun sedang terombang-ambing nasibnya sekarang karena mau dibeli katanya oleh Ajax, cuma belum tahu, belum ada kejelasan. Ajax, Feyenoord, banyak lah yang mau dibeli dia. Rumornya ya. Matt Silgers juga gitu. Persoalan sudah selesai. Dia masih punya kontrak, itu opsinya dibuka lagi. Jadi kontraknya itu baru akan habis 2027. Itu betul-betul habis. Nah, tapi sepanjang 1 tahun ini siapa yang mau beli? Silakan. Nah, itu ada beberapa klub yang katanya tertarik, termasuk Feyenoord Rotterdam katanya. Bukan lokal ya? Bukan liga lokal ya? Maksudnya Persib gitu? Iya. Enggak. Sayang kali kan gitu kita kan. Ya, belum ada rumornya mau ke Persib. Si apa juga Marcelino kan katanya mau ke Persija, cuma sejauh ini belum. Persebaya balik katanya nggak? Nggak tahu lah apakah. Tapi dia nggak mau kata agennya, Katanya dia masih mau di Eropa. Ya walaupun kayak mana dia pun harus menambah ilmu di Eropa, dia maunya gitu katanya. Rumor-rumornya itu kalau nggak balik Persebaya, Persija Jakarta. Banyak sih itu yang reuni ya. Yang apa ya, reuni sama Sintayong. Nggak Banyak mau ke beredar PSMS tuh. aja kali ya, nggak mau ke PSMS. Liga 2 jauh kali lah. PSMS ngeri gitu beritanya. Memang target untuk masuk ke Promosi Liga 1. Liga 1, persiapan yang serius. Dari sekarang memang serius. Ya mudah-mudahan. Tinggal bongkar-bongkar rumahnya, nggak cocok di Piala Presiden nanti masuk. Ya, malam terakhir lawan Gumarang ya. Gumarang. Muspika FC semalam. Aku pun tengoknya. Muspika FC. Siapa yang main? PNS semua atau apa nama honorer itu kan. 10-1 menang. Namanya aja nggak meyakinkan kan, Muspika FC. Ya. Itu main kedua, main ketiga ini balik lagi ke klub yang ya memang betul-betul klub lah. Ya kan, lawan Gumarang. Pertama lawan Binjai FC. Ini Gumarang sih nasi rumah makan. Bukan. Enak itu. Liga 4 dah. Belum Liga 4 ini. Juara loh. Gumarang ini. Nasi itu apa? Liga 4. Memang logonya kayak logo hampir rumah sama. makan Gumarang. Dia sponsor ya? Mungkin bisa jadi gitu. Kayaknya. Jojo ribut, pecah Bang Ade. Buka 2. Gumarang menang 2-0. Cuma Gumarang ini kayaknya khusus lawan PSMS kemarin ada pakai pemain-pemain liga yang sedang libur gitu. Sedang libur, pemain-pemain Liga 2 yang sedang libur
main di situ semua. Jadi agak imbang lah. Enggak imbang semalam. Hasil akhir 2-0 menang PSMS ya. Imbang dan apa ya? Bukan imbang kayak Argentina lawan Spanyol Iyalah, tadi. berarti ada permainan lah ya. Diserang terus. Iya. Serang terus Gumarang, tapi golnya cuma 2. Cuma kok pernah nonton pertandingan uji cobanya. Uji cobanya. Nggak berat ditonton ini. Cuma Tertutup. Coba tertutup semua. Cuma memang. Apri yang bos bisa nonton. Iya, Oh iyalah. media. Apri lengket ya kan. Apri join. Iya. Sama presiden Sama join. Pak Bang Jonathan Apri. Apri yang bisa masuk ke dalam. Apri itu bagus tuh. Di mana aja dia cocok tuh. Ya. Pertandingan itu Bang. Kali bulu ayam. Nah, coba Bang. Ada minggu semalam. Ada lah. Ada. Oh, Ada. Aku pun lupa ya. Bulu ayam pun diliput sama siapa? Aduh. Boleh jemput. Bang, jangan marah dulu ya, Bang. Ini ada liputan ini, aku bilang kanda, aku. Takut naik apa ya darah tingginya ya kan. Aku bilang, Pri, ada nih Pri. Alah, kata dia. Dibilang bulu tangkis enggak, dibilang apa enggak. Takraw enggak. Takraw enggak, ya kan. Bulu ayam, kenci. 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 Yang Cuma Aceh diliput. sering itu Iya. kan. Iya. Lagu Tarik, jepit. Ya, semoga enggak dari awal aja lah PSMS bersiap ini Bang, sampai akhir Bang ya. Iya, Betul-betul serius lah ya. Karena stadion kita sudah ada 2 sekaligus. 2 yang bertaraf 3 malah. internasional. Iya kan? Satu lagi? Dispora. Oh, Dispora itu kan sudah Dispora standar semua. tuh. betul Udah betul. standar nasional itu. Betul. Tribun keliling, apa lagi? Ya kan? Rumput bagus ya Rumput kan? bagus, susu, teladan. Satu Teladan. lagi nanti ada yang keren. Mana? Usu. Oh ya. Stadion Usu standar keren. nasional juga tuh. ya, Nasional. Tapi USU dia Bang, ada tempat latihan lagi dia Bang. Ada beranak lagi. Yang stadion itu tetap. Iya. Cuman hanya di Oh, ada buat dirubah lapangan jadi lagi. ya. Jadi kayak yang di belakang PSSK USU yang di belakang Ya, itu ya, ya, gitu ya, ya. latihan kecil-kecil. Ya. Ah, Itu enggak, masih ada enggak, nggak ini- itu yang lapangan yang di belakang? Masih Oh, lapangan masih fisip. fisip. yang di Fisip, masih ada ya? masih. Itu kan dibenahin juga tuh. Enggak. Lumayan tuh kalau misalnya dibagusin. Nah, memang itu rutin Untuk latihan- itu. latihan- Dokter-dokter latihan itu aja. aja itu. Tapi kalau stadion mini USU itu kan Jadi dibuat ya, dibuat Tribunnya mutar. keliling. Iya. Coba Keliling. tribun. Oh. Kalaupun nggak keliling kan bisa untuk latihan-latihan kan. Benar. Tapi lapannya keren. Udah. Berarti Aku udah lihat market. Sport center aku nih. Marketnya Pengaruh udah ya lihat aku. stadion susu ini mengalir dari Mengalir, susu, iya. teladan ini ke kampus-kampus Unimed Iya. bisa jadi bisa apa juga itu nanti stadionnya itu stadion Ya tinggal Unimed. dibesar lah Unimed. Unimed itu secara panjang lebar lapangan itu standar. Standar kan? Tinggal Yang tambah standar cuma tribun, tribunnya mix aja. zone-nya. Ya rintas larinya kan standar itu. Ya, lintas larinya standar. Kalau ada anggaran Unimed bisa jadi tuh. Bisa. Pasti bisa lah. Karena kampus itu harus berdiri sendiri memang sekarang harus mandiri. Kampus Itu mandiri. anggaran yang USU ini pakai anggaran sendiri atau apa dari ada anggaran bantuan pemerintah? Ada pasti. Pasti ada lah. Pemerintah ya. Karena universitas, Lumayan satu berapa M itu ya? Hah? Iya. karena universitas kan harus bisa menghasilkan gitu. Ya itu kamu kan bisa disewa. Habis itu kan UMKM depan ada, USU kan gitu deh targetnya. Ya lah. Ya, berarti mulai minggu depan kita udah bahasa AFF ya. AFF Live ya. action kita. Live kita. Jam berapa dia main itu? 7. Malam ya? Main, Kalau malam Bisa. jam 7. Wah. Jam 7 pagi pun kita jabanin ya kan, masa jam 7 malam enggak ya. Itu lawan Kamboja ya. Iya, kelompok namanya Mak. Nantilah kita lihat. Nanti lah Tergantung pokoknya sih. sponsor. Nah, Sponsor kita kalau apa mau dia kata. timnas ya. Kalau timnas dia cepat. pokoknya kita lihat situasi kalau Ya, memang kami akan muncul di saat yang tidak terduga. ya kayak kemarin tiba-tiba kami di MPL ya kan. Info ya, kebetulan tidak ada pemenang Bang ya. Gak ada tebak skor ya. Astaga. Tebak skor kemarin yang dapat hadiah sepatu. Iya. Sepatu dari Bang Surat Bang situ kan ya. Sutra, Dari MPL. Sepatu apalagi kemarin baju ya. Baju sport. Baju ada 3 pemenang yang diberikan MPL. Ternyata tidak ada yang Tebak Menebak. skornya. Tebak Semua skor yang rata-rata benar. megang Argentina yang Kenapa lah kalian Argentina semua ya kan? Spanyol loh yang menang. Gak ada satupun.
Nggak ada. Nggak ada. 2-1, 3-1, 3-0, 4-1. Ada apa namanya? Spanyol. Yang Spanyol menang ada, tapi 2-1. 2-1 ya. Nggak ada yang 1-0. 1-0 loh. Kita kan 2 kali 90 menit kan. 2 kali 90. 0-0 ya. 0-0. Nggak ada yang seri ya. Nggak ada yang seri. Yalah, kami kembalikan lagi hadiahnya ke MPL karena tidak ada pemenang. Nanti akan kita umumkan di IG kita bahwa tidak ada pemenang Ya. tahun ini. Sayang sekali. Nggak ada yang pas tebakan skornya. Iya. Kanjen katanya. Ada nama Kanjen menang ya. Padahal operator kami udah begadang untuk memelototin nilai-nilai itu. Nggak ada satu. Kau berapa akun kau masuk? Nggak ada masuk aku. Ah, yakin kau nggak ada masuk. Orang targetnya mau beli teringat sepatu aku. kemarin bang. Iya, Aku nggak teringat aku. ya. Kalau teringat tadi mau masuk juga aku tadi. Cuma skornya ya nggak teringat. Iya. Mainan sepatu. Kamu beli sepatu Cari katanya. sepatu. Ya, sampai jumpa minggu depan ya bang ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.